everyone, welcome to Random Talk Podcast. Sebelumnya kenalin, nama aku Nadia Zahira. Kalian bisa panggil aku Nadia. Dan di sini aku nggak sendirian loh. Aku juga ditemenin sama Dinda. Say hi dong, Din. Halo guys, aku Dinda Aura dan biasa dipanggil Dinda. Kita di sini bakal nemenin kalian, sharing-sharing bareng kalian selama kurang lebih 10 menit ke depan. Yeay! By the way, kali ini kita mau bahas hal menarik apa sih, Nat? Spill dikit boleh nggak sih? Apa coba? Kalian pasti penasaran kan? Jadi kali ini kita bakal ngebahas teks cerita rakyat yang berjudul Iceker Cipak. Nanti kita analisis isi ceritanya, terus ada nggak sih nilai-nilai luhur yang masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Wah, dewak, menarik banget gila. Jadi nggak sabar nih, kalian pasti penasaran juga kan guys? Apalagi cerita Iceker Cipak ini juga belum terlalu terkenal oleh masyarakat luas. Nah iya bener banget tuh. Oke, tanpa nunggu lama-lama, langsung aja kita sambut narasumber kita yang keren-keren ini. Yuks! Hai. Halo, selamat datang di Random Talk Podcast. Makasih loh kalian udah mau meluangkan waktunya buat gabung sama kita ini. Sebelumnya boleh kenalan diri dulu gak sih? Kan ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dulu. Hai, kenalin aku Mutia Sisukma, biasa dipanggil Mutia. Hai, kenalin nama aku Sabila Fajar Puspita, kalian bisa panggil aku Sabila. Hai, kenalin aku Karina Budi Puspitasari, biasa dipanggil Karina. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalau aku sih baik-baik aja. Kalau Sabila gimana? Alhamdulillah, aku juga fan-fan aja ya, walaupun tiap hari banyak banget tugas, tapi nggak apa-apa, kita semua harus semangat. Oke, kayaknya semuanya baik-baik aja ya. Kita semua emang perlu banget ya buat jaga kesehatan, apalagi di musim yang sekarang ini lagi ngantuk banget. Kadang panas, kadang hawanya dingin, terus tiba-tiba hujan. Tapi sekarang lebih ke musim hujan gak sih? Tiap kita pulang sekolah, masih tuh hujan, tiba-tiba hujannya tuh deras banget. Iya bener banget. Nah, pastinya kalian semua udah nungguin kita kan mau bahas apa hari ini. Daripada kita penasaran, yuk kita mulai. So, generasi zaman sekarang ini udah cenderung melupakan cerita rakyat yang seiring era globalisasi yang terus muncul kebudayaan modern. Banyak anak-anak muda zaman sekarang lebih mengenali kebudayaan dari luar negeri, misalnya kebudayaan Korea. Sedangkan kebudayaan dari negeri sendiri malah dilupain. Gimana sih tanggapan kalian? Kalau menurut pendapatku sih nggak setuju ya, soalnya kan cerita rakyat tuh juga banyak banget nilai moral yang bisa kita ambil. Kayak misalnya cerita Malin Kundang yang ngajarin kita tentang kasih sayang seorang ibu. Gitu. Kalau menurut Sabila gimana? Emang kenyataannya gitu sih, cerita rakyat udah mulai ditinggalin, karena emang udah bukan era anak-anak Gen Z sekarang. Bener banget, kayak alur cerita sama tokohnya itu udah dianggap ketinggalan zaman. Jadi anak-anak muda sekarang lebih milih baca cerita kayak semisal novel atau enggak webtoon. Terus juga ditambah lagi cerita AU yang di Twitter kan sekarang udah terkenal banget tuh. Bener juga sih, cerita AU sekarang emang lagi booming banget di kalangan anak-anak remaja. Menurut kalian nih, ada gak sih peluang buat cerita rakyat bisa se-booming cerita AU? Kalau menurutku bisa banget, misal nih cerita rakyat diadaptasi jadi cerita AU. So anak-anak muda mungkin bakalan jadi lebih tertarik ya buat bacanya. Iya bener banget Say, ngomongin cerita rakyat nih, aku jadi pengen nyeritain suatu cerita rakyat yang ada di Pulau Bali. Apaan tuh? Itu loh, Iceker Cipak, kalian tahu gak sih? Oh, yang tentang pemuda yang suka nolongin sesama makhluk hidup kan. Terus juga gara-gara keteguhan menjalankan dharmanya, ia jadi kaya raya. Nah iya bener banget. Boleh ceritain lebih lanjut nggak salah satu dari kalian? Oke, jadi tema cerita kali ini tuh tentang kisah pemuda yang baik hati. Nah, di sebuah kampung di Pulau Dewata atau Bali, hiduplah pemuda bernama Iceker Cipak yang hidup serba kekurangan. Namun, di sisi lain, ia merupakan orang yang sangat teguh menjalankan dharmanya. Karena hidupnya serba kekurangan, ia memutuskan untuk berdagang jagung di kota dengan meminjam uang milik ibunya yang terbatas. Selama di perjalanan, ia banyak menolong hewan-hewan yang disiksa dan menebusnya dengan kepengan uang yang ia punya. Berkat kebaikannya itu, ia mendapat imbalan dari sang raja dan ibu dari ular yang ia selamatkan berupa cincin permata yang dapat mengubah semua barang menjadi emas. Iceker Cipak dan ibunya pun menjadi kaya raya. Nah, suatu hari, Iceker Cipak tidak sengaja menjatuhkan cincin permatanya saat menumbuk padi.
Ia membawa cincinnya ke tukang emas dan tanpa ia sadari cincin itu telah ditukar dengan cincin permata yang palsu. Namun ketika binatang piaraannya berinisiatif untuk mengambil cincin permata tersebut. Lalu Icekar Cipak mengharap kepada sang raja. Melihat ketampanan dan kegagahan Icekar Cipak, sang raja terpikat hatinya untuk menikahkan ia dengan Nisi Raja putrinya. Mereka pun hidup bahagia dan sejahtera. Jadi gitu guys ceritanya. Dari cerita Icekar Cipak tadi, ada nggak sih tokoh yang mungkin kalian sukai? Ya istilahnya favorite karakter gitu. Kalau dari aku sih suka sama karakternya Icekar Cipak ya, soalnya dia suka menolong hewan-hewan yang disiksa. Di lain sisi, ia juga orang yang rajin dan teguh menjalankan dharmanya. Kalau aku malah suka sama karakternya sang raja. Dia tuh baik hati, suka memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Oke, dari cerita ini ada nggak pesan moral ataupun nilai-nilai yang dapat kita petik? Menurut aku sih ada. Cerita ini tuh mengajarkan setiap usaha yang sungguh-sungguh dan disertai dengan kebaikan bakalan mendapat imbalan yang setimpal. Sama aja kayak usaha tidak mengkhianati hasil. Kalau nilai moralnya mungkin Mutia tahu, boleh dijelasin? Kalau dari nilai moralnya itu kita bisa lihat dari sifat Icekar Cipak yang tekun menjalankan perintah agama. Berkat ketekunannya menjalankan dharma dengan cara menolong makhluk, ia pun mendapat imbalan berlipat ganda. Ia jadi kaya raya, terus juga memperoleh istri seorang putri raja. Menurut kalian nih, apakah nilai-nilai dalam cerita tersebut masih relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Kalau dari nilai religi sampai sekarang masih relevan, karena ibadah itu emang jadi nomor satu ya, udah kewajiban kita kepada Tuhan dan nggak bisa ditinggalin. Tapi jujur yang tentang menolong hewan agak nggak sreg, soalnya orang yang suka nolong hewan itu cuma beberapa aja dan rata-rata animal lovers. Kadang tuh orang-orang masih suka nyiksa dan ngebiarin peliharanya kelaparan. Nah, di dalam cerita juga ada bagian di mana para hewan peliharaan Icekar Cipak musyawarah buat ngembaliin cincin emasnya yang dicuri. Menurutku musyawarah itu masih relevan bagi bangsa Indonesia karena itu adalah budaya dari kehidupan berdemokrasi. Terus sesuai juga sama sila keempat Pancasila. Tapi ya Nat, ada anggapan kalau zaman sekarang musyawarah mulai dilupain dan jarang digunakan orang buat berdemokrasi tahu. Buktinya akhir-akhir ini suasana negara lagi gaduh banget akibat perang kritik baik dari media maupun media sosial. Cukup tahu aja sih kalau yang itu. Menurut kalian nih, ada nggak cara buat melestarikan eksistensi musyawarah biar nggak punah? Dari yang paling gampang buat dilaksanain tentu dengan menerapkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Bukan cuma teori, tapi juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sehingga musyawarah mufakat itu bakal terus ada di jiwa penerus bangsa kita ini. Oke, kalau menurutmu gimana sih cara melestarikan cerita rakyat itu? Cara melestarikan rakyat, menurutku salah satunya itu dengan membaca buku cerita rakyat, lalu juga dengan cara menceritakan pada siswa di sekolah pada pelajaran bahasa Indonesia, ataupun dengan cara membuka teater tentang cerita rakyat. Kita udah selesai nih analisis cerita Icekar Cipak. Apa sih kesan kalian tentang podcast kali ini? Kalau dari aku sih enjoy banget ya, pokoknya seru banget. Aku jadi tahu cerita rakyat itu nggak kalah seru sama cerita novel, cuma sayangnya kurang dikenal dan kurang nge-hype aja. Aku sih have fun banget selama podcast ini. Di sini tuh kita juga bebas nyampe pendapat gitu. Aku juga seneng banget. Lain kali undang kita lagi ya. Iya dong, pastinya. Kita juga sebagai host sangat menikmati banget ngobrolan sama kalian. Next, kita sharing-sharing lagi yuk, mungkin di lain waktu. Oke, nggak kerasa obrolan kita udah selesai nih. Artinya podcast kita bakalan berakhir. Makasih yang udah dengerin Random Talks dari kita. Makasih juga buat para narasumber yang udah datang dan sharing-sharing sama kita. See you on another time guys. Bye-bye semua. Hati-hati jalan ya. Bye-bye. Oke Nat, kita kan selesai buat bahas dan analisis cerita Icekar Cipak. Tadi seru banget gak sih? Iya OMG, narasumber kita juga pada keren-keren banget. And also kita juga keren dong pastinya. Yoi, aku juga mau nyampein terima kasih buat kamu Nadia yang udah nemenin aku jadi host pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih buat Imam yang udah bantuin kita di belakang layar. Next, kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya di podcast kita? Kalian penasaran? Tetap stay tune di Random Talks Podcast. See you!